Pengertian teori humanisme. Teori belajar humanisme adalah teori yang memandang belajar sebagai proses memanusiakan manusia. Keberhasilan belajar tidak hanya dilihat dari nilai, tetapi dari kemampuan peserta didik dalam memahami dirinya dan lingkungannya. Pembelajaran dalam teori humanisme memperhatikan aspek kognitif, efektif, dan psikomotor secara seimbang agar peserta didik dapat berkembang secara utuh. Pandangan humanisme terhadap peserta didik. Dalam teori humanisme, peserta didik dipandang sebagai individu yang unik dan memiliki potensi untuk berkembang. Oleh karena itu, peserta didik tidak hanya ditempatkan sebagai objek pembelajaran, melainkan sebagai subjek yang aktif dalam proses belajar. Dengan demikian, setiap peserta didik diberi kesempatan untuk berkembang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mereka. Tokoh-tokoh yang berperan dalam teori humanisme yaitu Arthur Combs, Abraham Maslow, dan Carl Ransom Rogers. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sih pendapat mereka terkait dengan teori humanisme dalam proses pembelajaran? Nah, pertama yaitu pendapat dari Arthur Combs. Menurut Arthur Combs, belajar akan terjadi apabila materi pembelajaran bermakna bagi peserta didik. Peserta didik akan sulit belajar jika pembelajaran tidak sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka. Oleh karena itu, guru perlu memahami sudut pandang dan pengalaman peserta didik. Kedua yaitu Abraham Maslow. Abraham Maslow menyatakan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh kebutuhan yang tersusun secara hierarkis. Dalam pembelajaran, pemenuhan kebutuhan dasar penting agar peserta didik dapat belajar secara optimal dan mencapai aktualisasi dirinya. Ketiga yaitu Carl Ransom Rogers. Menurut Carl Rogers, pembelajaran akan berlangsung efektif apabila peserta didik berada dalam suasana yang aman dan saling menghargai. Dalam kondisi tersebut, peserta didik akan dapat terlibat aktif dalam proses belajar, membuat proses belajar menjadi lebih bermakna, serta mereka dapat mengembangkan potensi dan tanggung jawab terhadap pembelajarannya sendiri. Prinsip-prinsip teori humanisme. Pertama, peserta didik dipandang sebagai manusia seutuhnya. Kedua, proses belajar harus bermakna dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Ketiga, proses belajar berlangsung tanpa adanya tekanan dan ancaman. Keempat, peserta didik aktif, bebas berekspresi, dan bertanggung jawab. Kelima, pembelajaran bertujuan mengembangkan potensi dan kepercayaan diri peserta didik. Aplikasi teori humanisme dalam pembelajaran. Pertama, peserta didik sebagai subjek dan pusat pembelajaran. Kedua, peserta didik memaknai pengalaman belajarnya sendiri. Ketiga, guru berperan sebagai fasilitator dan pemberi motivasi. Keempat, pembelajaran memberi kebebasan berpikir dan berekspresi kepada peserta didik. Kelima, evaluasi dilakukan secara individual dan bermakna. Kelebihan teori humanisme dalam pembelajaran. Pertama, peserta didik diarahkan untuk mencapai aktualisasi diri secara bertahap. Kedua, pembelajaran lebih mudah dipahami karena materi disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Ketiga, proses belajar lebih partisipatif dan efektif karena peserta didik diberi kebebasan untuk mengembangkan kreativitas dan kepercayaan diri mereka. Kelemahan teori humanisme dalam pembelajaran, yaitu tidak semua peserta didik mampu untuk mengenali diri dan potensi yang dimilikinya secara mandiri, sehingga memerlukan bimbingan yang lebih intensif dari guru. Kesimpulan, jadi teori belajar humanistik memandang peserta didik sebagai manusia seutuhnya yang memiliki potensi untuk berkembang. Pembelajaran humanistik berfokus pada pengalaman belajar yang bermakna, kebebasan peserta didik untuk berekspresi, serta peran guru sebagai fasilitator. Nah, dengan pendekatan ini, proses belajar diharapkan mampu mengembangkan potensi dan aktualisasi diri peserta didik.